Kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan RPP yang berdasarkan dengan media perangkat kelas 6 yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Nanti ketika Bapak panggil, silahkan mengacungkan tangan. Nak Rois. Hadir, Pak. Salsa. Saya, Pak. Zulia. Hadir. Abidah. Hadir. Iza. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Kemudian untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Nak Iza memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, anak-anak semuanya, pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini, Bapak harap kalian semua senantiasa menerapkan protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, dan senantiasa memakai masker saat di luar rumah. Dan masa pandemi seperti ini, Bapak harapkan juga tidak mengurangi semangat kalian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak, apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, dengan mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, Bapak harap kalian bisa menerapkannya pada kehidupan kalian di masyarakat. Nah, sekarang tolong Nak Zulia membacakan kegiatan warga tentang teks gambar pada halaman 1. Musyawarah dilakukan atas kepentingan bersama. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti silahkan berhitung 1 sampai 2. Nah, kemudian silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 1, 2, 1. Nah, sekarang silahkan mendiskusikan dan menjawab pertanyaan tentang materi dengan gambar kegiatan warga, serta kaitkanlah dengan ayat suci Al-Quran. Baik, sekarang mari kita kerjakan bersama-sama modul yang sudah kalian siapkan. Dan silahkan salah satu dari kalian mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Ayo Berlatih. Ayo silahkan, siapa yang mau menjawab pertanyaan? Baik, Nak Rois, silahkan menjawab pertanyaan pada Ayo Berlatih. Saya, Pak. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 1, contoh sikap peduli terhadap lingkungan dan sekitar, yaitu ikut serta dalam membersihkan lingkungan sekitar, menjaga keamanan lingkungan sekitar, serta mematuhi peraturan yang terdapat di lingkungan dan sekitar. Kemudian jawaban untuk nomor 2, contoh kewajiban yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 122, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu atau belajar, kewajiban melaksanakan hak tanggung jawab yang terdapat dalam diri masyarakat maupun negara, kemudian kewajiban untuk mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan di masyarakat maupun oleh pemerintahan. Kemudian jawaban nomor 3, contoh hak dan kewajiban yang terkandung dalam surah Al Imran ayat 159, diantaranya hak bertanya,
kemudian hak mengemukakan pendapat, serta hak didengarkan pendapatnya oleh orang lain. Dan kewajibannya yaitu kewajiban untuk menghormati pendapat orang lain, serta kewajiban untuk menghormati setiap hasil keputusan dalam musyawarah. Sekarang Bapak minta tolong Nak Salsa dan Nak Abidah membacakan artikel secara bersambung, dan anak-anakku yang lain silahkan disimak dengan baik. Untuk Nak Abidah, tolong disebutkan perilaku positif yang terdapat dalam artikel. Saya, Pak. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia harus senantiasa menjalin interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam menjalin kehidupan bermasyarakat, tentu ada hak yang didapat serta kewajiban yang dipenuhi. Apa sajakah itu? Berikut penjelasannya seperti dilansir dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hak di lingkungan masyarakat. Berikut adalah beberapa hak di lingkungan masyarakat. 1. Berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak agar bisa merasa nyaman dan aman. 2. Berhak mendapatkan pasokan serta aliran listrik dari pemerintah. Listrik sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Akses listrik menjadi salah satu hak yang harus didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Berhak mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Semua warga negara Indonesia berhak mendapat akses pelayanan dalam berbagai bidang yang memadai. Kewajiban di lingkungan masyarakat. 1. Wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. Sikap positif. Kita harus menjaga keamanan serta ketertiban umum. 2. Wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. Sikap positif. Kita wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. 3. Wajib menghormati orang di lingkungan sekitar. Sikap positif. Menghormati orang di lingkungan sekitar kita. 4. Wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Sikap positif. Kita harus menjaga sikap toleransi antar umat beragama. Contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. 1. Wajib membayar iuran pemakaian listrik setiap bulannya. 2. Wajib menjaga sopan santun ketika bertemu tetangga di lingkungan sekitar. 3. Wajib menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. 4. Wajib menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan serta tidak membuang sampah di sungai dan selokan. Sekarang silahkan kembali dengan kelompoknya masing-masing, kemudian diskusikan dan jawab pertanyaan pada tugas ayo berdiskusi. Selanjutnya silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Nah, anak-anak, kalian perlu. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, contoh sikap penerapan kewajiban dalam lingkungan sekitar. Kita harus saling bergotong royong dengan sesama tetangga, membantu tetangga yang terkena musibah, dan selalu beramah tamah ketika bertemu dengan tetangga. Sangat penting bagi kalian untuk memahami betul tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian di lingkungan masyarakat. Karena hak, kewajiban, serta tanggung jawab di lingkungan masyarakat juga tertuang dalam ayat suci Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 122 dan surat Ali Imran ayat 159. Maka dari itu kalian semua harus mampu melaksanakan hak, tanggung jawab serta kewajiban kalian di lingkungan masyarakat agar tercipta lingkungan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Nah, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan Nak Iza memberikan kesimpulan
mengenai pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Silahkan Naiza. Menurut saya sangatlah penting bagi kita untuk memahami apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab, karena hal itu juga termasuk dalam ayat suci Al-Quran. Terima kasih Naiza atas kesimpulan yang sudah diberikan. Selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, silahkan Salsa menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat video perangkat media dari kelompok kelas 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.